Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran kelompok. Nah teman-teman, dalam proses belajar mengajar, kita seharusnya paham mengenai bagaimana cara mengelola kelas agar menjadi lebih efektif dan menyenangkan dengan cara menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Strategi pembelajaran ada banyak bentuknya, salah satunya yaitu strategi pembelajaran kelompok. Nah, penasaran kan dengan strategi pembelajaran kelompok? Simak video berikut ini. Nah, yang pertama akan dibahas pada video pembelajaran ini adalah mengenai pengertian strategi pembelajaran kelompok. Secara umum, strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian, jika dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, maka strategi dalam artian khusus bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Hal ini dikemukakan oleh Abu Ahmadi dan Joko Triprasetya pada tahun 1997, halaman 12. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara implisit, di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain pada tahun 1995, strategi pembelajaran adalah sebagai pola-pola umum kegiatan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Menurut Alim Sumarno pada tahun 2011, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pembelajar atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan fasilitas kepada pembelajar menuju kepada tercapainya tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Nah, jadi teman-teman, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, adapun pengertian dari kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, norma, nilai yang sama dengan secara sengaja dan teratur, serta saling berinteraksi. Umumnya, kelompok ialah orang yang memiliki kepentingan yang sama dan juga memiliki beberapa landasan interaksi yang sama. Nah, jadi teman-teman, strategi pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kelompok, yaitu yang pertama, adanya peserta dalam kelompok, yang kedua, adanya aturan kelompok, yang ketiga, adanya upaya belajar setiap kelompok, dan yang terakhir adalah adanya tujuan yang harus dicapai dalam kelompok belajar. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip strategi pembelajaran kelompok. Nah, prinsip-prinsip strategi pembelajaran kelompok terbagi menjadi 7. Yang pertama, adanya topik dan permasalahan. Yang kedua, pembentukan kelompok. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, sumber belajar dan fasilitas. Yang ketujuh atau yang terakhir, latihan dan tugas. Yang pertama, adanya topik dan permasalahan.
Materi pelajaran dalam pembelajaran kelompok diantaranya harus mengandung permasalahan maupun proyek yang harus dipecahkan atau diselesaikan oleh siswa melalui kerjasama. Yang kedua, adanya pembentukan kelompok. Pembelajaran kelompok harus didasarkan pada pengelompokan siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa serta sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, kerjasama. Adanya kerjasama merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam pembelajaran kelompok dan juga merupakan prinsip yang penting. Yang keempat, perhatian. Selama kegiatan pembelajaran kelompok berlangsung, guru harus memperhatikan siswa secara kelompok sekaligus memperhatikan siswa sebagai individu dalam kelompok. Yang kelima, motivasi. Untuk menunjang keberhasilan belajar secara kelompok, maka guru harus memberikan motivasi dan bimbingan terhadap siswa secara individu dalam kelompok. Motivasi belajar siswa akan muncul apabila guru dapat memberikan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan efektif. Yang keenam, sumber belajar dan fasilitas. Kelengkapan sumber belajar merupakan salah satu aspek yang memberikan daya dukung yang kuat terhadap keberhasilan belajar kelompok. Yang ketujuh atau yang terakhir, latihan dan tugas. Untuk memperkuat hasil kerja atau hasil belajar kelompok, guru harus memberikan tugas dan latihan-latihan pada semua siswa secara individu yang diorganisasi secara efektif dalam belajar kelompok. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu prosedur strategi pembelajaran kelompok. Prosedur strategi pembelajaran kelompok terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penjelasan materi, yang kedua, belajar dalam kelompok, yang ketiga, penilaian, yang keempat atau yang terakhir, pengakuan kelompok. Yang pertama, adanya penjelasan materi. Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Yang kedua, yaitu belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya, siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga, penilaian. Penilaian dalam belajar kelompok bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Tes individual akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa, dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan kelompok. Yang keempat atau yang terakhir, pengakuan kelompok. Pengakuan kelompok adalah penetapan kelompok mana yang dianggap paling menonjol atau kelompok mana yang paling berprestasi yang layak diberikan hadiah atau reward. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu mengenai langkah-langkah strategi pembelajaran kelompok. Terdapat 3 tahapan di dalam pembelajaran kelompok, antara lain yaitu yang pertama, persiapan kelompok. Persiapan kelompok ini diawali dengan guru menata ruang kelas untuk pembelajaran kelompok. Guru merangking siswa untuk pembentukan kelompok. Guru menentukan jumlah kelompok. Dan guru membentuk kelompok-kelompok. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan
Siswa merancang team building dengan identitas kelompok. Siswa dihadapkan pada persoalan. Siswa mengeksplorasi persoalan. Siswa merumuskan tugas dan menyelesaikan persoalan. Dan siswa bekerja mandiri lalu belajar kelompok. Yang ketiga yaitu penilaian kelompok. Penilaian kelompok diawali dengan guru menilai dan memberi skor hasil kelompok. Guru memberi penghargaan pada kelompok, dan guru dan siswa mengevaluasi perilaku anggota kelompok. Oke, selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu kelebihan strategi pembelajaran kelompok. Ada 5 kelebihan strategi pembelajaran kelompok, yaitu yang pertama dapat mengurangi rasa kantuk dibanding belajar sendiri. Yang kedua, dapat merangsang motivasi belajar. Yang ketiga, ada tempat bertanya. Yang keempat, kesempatan melakukan resitasi oral. Dan yang kelima yaitu dapat membantu tim punya asosiasi dengan peristiwa lain yang mudah diingat. Selanjutnya, pembahasan yang keenam yaitu kekurangan strategi pembelajaran kelompok. Ada 3 kekurangan strategi pembelajaran kelompok, yaitu yang pertama, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Yang kedua, sering terjadi debat sepele dalam kelompok. Dan yang ketiga, bisa terjadi kesalahan kelompok. Ada 7 manfaat strategi pembelajaran kelompok, yaitu yang pertama, meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, melatih kebiasaan bertanya dan berdiskusi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial antara sesama siswa. Yang keempat, belajar tanggung jawab. Yang kelima, tugas terasa lebih ringan. Yang keenam, mendapat banyak ilmu. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu punya pemikiran yang kritis. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengaruh strategi pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh strategi pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar siswa diharapkan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan 2 metode pembelajaran atau multimetode dapat memaksimalkan hasil belajar siswa dengan menjamah 3 ranah penilaian, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor siswa. Sehingga siswa belajar tidak hanya berdasarkan kemampuan ingatan, pemahaman, dan teori yang sudah ada, tetapi siswa diharapkan dapat memecahkan masalah, bahkan mampu mencari teori baru dan memperbarui teori yang ada. Oleh karena itu, penekanan penilaian atau hasil belajar dengan 3 ranah penilaian diharapkan siswa mempunyai wawasan yang tertanam dalam hati atau jiwa, sehingga dilakukan melalui perlakuan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu strategi pembelajaran kelompok? Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.